Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasil alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kaum muslimin, semoga Allah senantiasa menjaga antum semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai diwafatkan husnul khatimah. Segala puji milik Allah, Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana, yang tidak terhingga karunia-karunia-Nya, yang begitu indah dan sempurna nikmat-nikmat-Nya. Semoga kita selalu bisa mensyukurinya. Salah satu kalimat yang paling sederhana untuk bersyukur adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa dibangkitkan kelak di dalam barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang disayang Allah, hari ini kita melanjutkan bahasan kita, Kitab Riyadhus Shalihin pada bab ke-61 tentang larangan bersikap bakhil dan kikir. Dalil yang pertama Al-Quran surah wa amma man bakhila wastaghna. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, Quran surah Al-Lail. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allah berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang kikir. Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud dari merasa dirinya cukup terdapat di footnote 462. Maksudnya adalah mereka merasa cukup dengan dunia sehingga mereka tidak lagi memperdulikan bekal akhirat. Dan adapun orang yang kikir dan mereka merasa cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, dalam tanda kurung kesengsaraan, dan hartanya tidak lagi bermanfaat. Sini sayang. Oh iya, jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan Mbak Dinar. Ya. Jazakumullah khairan katsir. Sebentar. Apa sayang? Boleh. Iya. Iya sayang, oke. Assalamualaikum. Masya Allah. Sebentar. Saya mana tadi? Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, dan hartanya tidak ada manfaat baginya apabila dia telah binasa. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Maknanya adalah orang-orang yang kikir, merasa dirinya cukup dengan dunia sehingga melalaikan bekal akhirat. Dia punya harta yang sangat banyak, terkenal dengan orang yang sangat kaya raya, tapi dia enggan berderma. Dia gunakan harta yang Allah rezekikan kepadanya hanya untuk kesenangan duniawinya saja, melupakan bekal akhirat. Melupakan tabungan yang sesungguhnya adalah ketika kita memberikan orang lain harta yang Allah titipkan kepada kita dalam bentuk infakkah, sodakohkah, ataupun yang lainnya. Dia kikir, dia bakhil. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak akan bisa bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Selaras juga sebagaimana yang Allah telah firmankan di dalam Al-Quran, Quran surah
Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yufa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana tidak lagi bermanfaat malun, harta yang kita miliki, wala banun, juga enggak bermanfaat anak-anak yang kita punyai, illa, kecuali man atallah biqalbin salim, siapa mereka yang datang kepada Allah, meninggal dunia beliau, pulang ke pangkuan Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang penuh harap mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim. Hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari sifat iri, sifat dengki, sifat hasad kepada orang lain terhadap nikmat yang Allah curahkan padanya. Itu sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Ighatsatul Lahafan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, coba dicek kembali bagaimana hati kita. Apakah kita bakhil kepada pihak lain yang membutuhkan, padahal Allah yang menitipkan rezeki kepada kita? Bukankah sejatinya harta yang kita miliki itu titipan dari Allah? Handphone, kendaraan, rumah, uang di rekening kita, di tabungan kita, ataupun dalam bentuk cash dan yang lain sebagainya, itu bukankah semua adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla? Ketika Allah menitipkan pada kita, sejatinya Allah percaya pada kita bahwa kita bisa berderma kepada sesama, berbagi dan mau peduli terhadap tetangga kanan dan kiri. Lantas apa yang membuat kita pelit, kikir? Bukankah kekikiran, kepelitan itu menghantar pada kebinasaan sebagaimana Allah telah berfirman tadi di Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11? Dan adapun orang yang kikir, orang ini pelit, medit, koret, bakhil. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, dia hidup hanya untuk memenuhi syahwat hawa nafsu duniawinya saja tanpa pernah memikirkan bekal akhiratnya, serta mendustakan pahala terbaik. Dia mendustakan pahala sedekah Allah bisa lipat gandakan berkali-kali lipat, dia dustakan itu semua. Dia enggan berderma, dia enggan bersedekah, dia enggan berinfak. Dia tahan hartanya hanya untuk kesenangan duniawinya semata. Dia mendustakan pahala-pahala yang Allah tawarkan dengan begitu menggiurkannya. Apa sayang? Ya, bagus, Masya Allah. Nanti dulu ya, abang ngaji dulu ya. Kita lanjutkan. Serta, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, serta mereka mendustakan pahala terbaik, maka akan kami mudahkan baginya menuju jalan kesukaran, kesengsaraan. Kesengsaraan hidup di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Kesengsaraan itu jurang kebinasaan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan sekali-kali tidak akan pernah bermanfaat baginya harta yang ia miliki ketika dia sudah binasa. Gak lagi manfaat hartanya. Hartanya justru menjadi bumerang buat dia. Harta yang selama ini dia cari, dia kumpulkan, dia perbanyak, ternyata justru malah membinasakan dirinya karena dia bakhil, dia pelit, dia enggan berderma kepada sesama, enggan berbagi dan peduli terhadap lingkungan sekitar, tetangga kanan dan kiri. Di ayat yang lain Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-9 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
apabila kita dikaruniakan oleh Allah sifat tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit, kita suka berbagi kepada sesama, berderma, peduli, ketahuilah itu adalah satu hal yang mulia yang bisa menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa dia yang dijauhkan oleh Allah dari sikap bakhil, kikir, pelit, medit, koret, dia akan menjadi orang yang muflih, beruntung. Di dunia dia beruntung, apalagi di akhirat. Karena apa yang dia dermakan, semua akan Allah kembang biakan. Sampai bahkan dalam sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hatta takuna mithlal jabal, sampai sedekah walaupun seharga sebutir kurma bisa Allah kembang biakan sampai sebesar gunung. Allahu Akbar. Maka teman-teman yang disayang Allah, jauhi diri kita dari sifat kikir, pelit, medit, koret. Mulailah berpikir bahwa keberuntungan itu ternyata bisa dibuka. Salah satu cara membuka pintu keberuntungan itu, salah satu cara membuka agar kita menjadi orang-orang yang beruntung adalah caranya menjauhi sifat kikir dan mulai mau berderma, berinfak, bersedekah, membelanjakan harta yang Allah titipkan pada kita di jalan yang Allah sukai dan jalan yang Allah ridhoi. Selamat bersedekah, saudaraku. Semoga Allah menghindari kita semua dari sifat bakhil, kikir, pedit, pelit, medit, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan agar tetap istiqomah dalam beramal saleh sampai kita diwafatkan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.